Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat ma'assalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita bersolawat, kelak kita nanti di akhirat kita bisa disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mereka itu menghina para ulama, mencaci para ulama, bahkan menyakiti para ulama. Ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini hal yang tidak suka atau hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena mereka itu adalah penerus para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Di hadis ini sebutkan bahwasanya kita diwasiati oleh Nabi, kita dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Apa sih ulama itu? Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Sebutkan di sini yaitu amiluna bi'ulumihim, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, banyak orang sekarang itu memiliki ulama, banyak orang sekarang itu alim, tahu ilmu, tapi nggak mau melaksanakannya, nggak mengamalkan apa yang disampaikan dalam ilmunya. Contoh misalnya zaman sekarang maksiat, contoh berot misalnya. Berot ini adalah hal yang dilalaikan, hal yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diajarkan ini adalah hal yang haram, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Horeg misalnya, ini hal yang dibenci karena itu hal yang melalaikan kita kepada Allah. Nah, maka dari itu ulama-ulama yang tahu ilmu itu haram tapi tetap melaksanakannya, ini bukan termasuk ulama. Tapi yang termasuk ulama, yang disebut ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan mereka, memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Kalau kita terus mencintai para ulama, hadir majelis taklim, itu kita sama saja memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebalikannya, barang siapa yang menghinakan para ulama, mencaci para ulama, menyakiti para ulama, faqad ahanallaha wa rasulah, maka dia telah mencaci,
dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Kita ini pasti mau dekat dengan Allah. Gelem apa mboten? Pasti gelem. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi caranya gimana? Ya memuliakan para ulama, bukan malah mencaci para habaib, mencaci para ulama salihin, wali-wali Allah. Ini adalah cara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu kala itu sangat mencintai atau sangat takut sekali atas menyakiti para ulama, menghina para ulama itu sangat takut. Dikatakan Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan, ma madattu rijli ila dari Hammad ijlalan lahu. Seumur hidupku aku tidak pernah menselonjorkan kakiku ke rumahnya Hammad, yaitu guru beliau Imam Hanafi. Menselonjorkan kaki ini bagi beliau adalah su'ul adab, akhlak yang buruk. Karena beliau takut menjadi orang yang su'ul adab, orang yang takut, dia itu takut menjadi orang yang gak punya adab. Maka beliau tidak pernah menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Nah, arek dhewe iki ya napa, Pak? Rumah guru awak iki meskipun dekat atau jauh, meskipun di luar kota, selonjor ae wis gak bakal ndelok omah. Ini naudzubillah min dzalik. Imam Hanafi seperti ini. Padahal jarak rumah Imam Hanafi dengan guru beliau itu dikatakan wa kana baina darihi wa dari Hammad sab'u sukakin. Jarak rumahnya Imam Hanafi dengan guru beliau itu 7 rumah. Sangat jauh. Tapi Pak, beliau tetap menghormati gurunya, gak mau menjadi orang yang su'ul adab. Maka dari itu kita harus mencontoh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Karena termasuk daripada orang-orang yang dekat dengan gurunya, orang yang ta'zim, orang yang menghormati gurunya, itu adalah mengamalkan atau mengajarkan apa yang disampaikan gurunya. Dikatakan al-alaqatur rabithah baina syaikhi wa tilmidhi nasyru ulumihi wasairu ala manhaji. Hubungan yang erat antara murid dengan gurunya adalah menyebarkan ilmunya dan berjalan di atas jalan gurunya. Jadi kalau kita ini diajarkan oleh guru kita, ulama salaf terdahulu, mereka tidak mau su'ul adab, tidak mau punya akhlak yang buruk dengan gurunya, maka kita harus mencontoh mereka-mereka ini. Mereka adalah warasatul anbiya, adalah penerus para nabi. Kita wajib mengikuti apa yang beliau ajarkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah pelajaran bagi kita. Kalau kita itu nggak bisa sampai level-level mereka yang sangat takut sekali dengan su'ul adab, nggak bisa ngikuti level ta'zim yang sangat kepada guru, hormat sangat kepada guru, maka jangan sampai kita itu mencaci mereka, minimal seperti itu. Jangan kita mau menghina mereka, para ulama. Karena di dalam syair dikatakan, ya natihal jabalil ali liyuklimahu ashfiq li ra'sika la tashfiq ala jabal. Wahai kamu yang ingin membenturkan kepalamu kepada gunung yang tinggi, yang kokoh, untuk melukai gunung tersebut, kasihanilah kepalamu, jangan kamu kasihani gunung itu. Jadi kita ibaratkan, dahulu itu ada orang yang lewat gunung, baru beli motor lewat gunung. Dia ini nabrak gunung, dia ini ngamuk.
Gunung kakarakon iki aku kan tuku peda, iki pedaku rusak, beset. Langsung dia memukul gunung itu, pakai kepalanya, kakinya, semua. Nah, yang kesakitan nggak bakal gunungnya, yang kesakitan bakal dia. Yang salah dia kok malah gunungnya. Maka dikatakan dalam syair ini, asfik li ra'sika, la tasfik alal jabal. Kasihani kepalamu itu, jangan kasihani gunung itu. Sama seperti itu, gunung itu ibaratkan ulama, kokoh. Meskipun kamu hina sebagaimanapun, kamu caci, kamu rendahkan di mata manusia, mereka tetap menyampaikan ajaran guru-gurunya, tetap di jalan yang kokoh. Nah, jadi syair yang tadi itu terinspirasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Nah, ini bahaya sekali. Allah Subhanahu Wa Taala firman seperti itu. Kalau kita sampai mencaci para ulama, memusuhi para ulama karena terpengaruh omongan orang, sedangkan kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tidaklah dekat kepadaku seorang hamba kecuali dengan sesuatu yang aku senangi. Mendekati para ulama, menghadiri majelis ta'lim, ini adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaklah tetap mencintai para ulama, jangan sampai kita membenci mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.